Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Rizal Farisi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan yang ada di belakang saya ini, Blockbuster. Mungkin teman-teman ada yang udah dengar, ada yang belum dengar. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang naik dan turunnya perusahaan ini. Oke, kita mulai. Blockbuster. Di sini ada gambarnya, tapi ada tulisan store closing. Nah, kenapa kayak gitu? Karena memang Blockbuster ini udah tidak beroperasi lagi layaknya eh, perusahaan ini pada zaman dan pada masa-masa kejayaannya. Jadi emang sudah bangkrut dan hanya tersisa satu toko ya, itu di Oregon dan emang eh, udah tutup. Jadi outlet-outlet toko-toko yang lainnya udah tutup. Nah ini kenapa ini? Nah, mungkin sebelum itu kita bahas sedikit tentang perusahaannya. Oke, jadi Blockbuster ini adalah perusahaan penyedia layanan penyewaan film dan video game rumahan yang berbasis di Amerika. Didirikan pada tanggal 19 Oktober 1985 di Dallas oleh seorang pengusaha yang bernama David Cook. Dan kenapa Blockbuster ini dulu dulu sempat ya pada tahun-tahun 1990-an sampai tahun 2000 awal itu sukses, cukup sukses. Kenapa? Karena Blockbuster ini mempunyai inovasi yang membuat mereka lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing mereka gitu ya. Jadi mereka mempunyai teknologi barcode di mana memungkinkan mereka untuk melacak hingga 10.000 VHS atau video home system per toko. Ini merupakan peningkatan 100 kali lipat dari toko-toko video lain yang hanya dapat melacak sekitar 100 film. Nah, jadi karena mereka berhasil membuat inovasi tersebut, ya mereka berhasil meraih kesuksesan gitu ya dibanding dibanding perusahaan-perusahaan pesaing lainnya gitu. Jadi masa kejayaan mereka cukup lumayan ya, lumayan lama dari tahun 1985 mungkin sampai awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Dan bisa dibilang mungkin yang terbaik gitu ya di bidang ini gitu pada zaman itu. Di sebelah kanan ada fotonya toko pertama mereka di Dallas, Texas yang didirikan pada tahun 1985. Oke, kita bahas tentang angka aja ya. Angka mereka ini bisa dibilang sukses tuh emang apa aja yang mereka capai gitu ya. Jadi di masa kejayaan Blockbuster ini mereka sempat memiliki lebih dari 9.000 cabang yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki 84.000 lebih karyawan yang bekerja di toko-toko mereka dan 65 juta lebih pelanggan. Ini bukan angka yang sedikit, jadi kita bisa lihat dari angka-angka ini memang dulu itu Blockbuster itu sangat sukses ya. Tapi mungkin pertanyaan yang muncul setelah ini adalah kenapa perusahaan sebesar itu sampai sekarang nggak kedengeran gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bahkan ada yang nggak tahu mungkin. Nah ini kenapa? Apa yang salah? Bagaimana kejadiannya? Kok bisa sih kayak gitu? Nah mungkin saya di sini akan memberikan salah satu alasan dan akan menceritakan sedikit nih kenapa Blockbuster ini tuh bisa nggak sukses eh, di waktu-waktu sekarang ini, bahkan sekarang udah bangkrut gitu ya. Oke, sebelum ke situ saya akan sedikit menjelaskan suatu perusahaan yang mungkin teman-teman udah familiar ya. Karena nggak mungkin lah kalau kita nggak tahu Netflix yaitu perusahaan penyedia streaming online, streaming service yang sampai sekarang masih berjalan, masih eksis, eh, selalu merilis seri-seri baru, film-film baru ya setiap bulannya, setiap minggunya sampai sekarang. Nah dulunya ini Netflix itu ternyata merupakan perusahaan penyedia layanan DVD by mail. Didirikan oleh Reed Hastings pada tahun 1997. Nah, ini yang menarik adalah DVD by mail. Jadi pada saat tahun 1997 belum ada streaming service belum ada. Nah, yang mengawali perusahaan Netflix dibangun itu adalah ya mereka bergerak sebagai penyedia pelayanan DVD by mail. Kalau tadi Blockbuster itu penyedia persewaan penyewaan DVD, Netflix juga. Nah, yang membedakan mereka apa nih? Nah, mereka itu ada di kata by mail ini. Oke, akan saya jelaskan di slide selanjutnya.
Nah, di slide ini saya akan menjelaskan perbedaan di antara Blockbuster dan Netflix. Yang pertama tadi ya, soal proses bisnisnya mereka gitu ya. Jadi yang Blockbuster itu sudah kelihatan tadi ya di angka-angka tadi yang mereka punya 9.000 toko lebih. Nah, di situ yang menunjukkan bahwa sistem sewa DVD mereka tuh konvensional. Konvensional tuh bagaimana? Jadi pelanggan diharuskan untuk datang ke tempat, datang ke toko, memilih film, memilih video, dan sewa di tempat gitu ya. Istilahnya ya gampangnya sewa di tempat deh. Nah, Netflix ini berbeda. Mereka membuat sebuah platform yang di mana dapat diakses oleh seluruh orang di eh, bisa bisa diakses oleh semua orang dan langsung bisa menyewa di platform tersebut. Jadi mereka nggak perlu ucuk-ucuk datang ke toko, pilih film secara manual gitu ya. Kita cari kayak kita ke perusahaan, terus kita nyewa di tempat gitu ya. Nah, di Netflix itu nggak seperti itu. Jadi misalnya kayak mungkin online shopping ya. Jadi kita milih apa namanya, milih film di platform tersebut, nanti bakal dianterin gitu ya. Nah, itu perbedaan yang pertama. Yang kedua ada late fees. Late fees ini suatu regulasi yang dibuat oleh Blockbuster apabila pelanggannya terlambat untuk mengembalikan film. Nah, ini cukup mengganggu ya karena mungkin teman-teman apa namanya, eh, membayangkan dulu itu orang itu kalau nyewa itu ya mungkin lupa untuk mengembalikan atau bahkan bisa hilang atau dan lain-lain ya. Nah, hal ini sangat mengganggu para pelanggan mereka ya. Jadi pada saat Netflix ini ada, ternyata mereka tidak mempunyai regulasi yang sama dari sisi Netflix ini. Ya justru ya karena hal itu ya Netflix jadi lebih menarik di mata orang-orang gitu. Wah, ya, istilahnya gue nggak perlu bayar kalau terlambat nih, keterlambatan nih dan lain-lain. Nah, terus gimana dong? Bukan penyewaan dong kalau kayak gitu. Nah, jadi emang sistem Netflix ini mungkin lebih ke beli ya karena DVD yang diantarkan ke mereka, ke para pelanggannya emang itu untuk mereka secara lifetime gitu. Nah, itu kalau dari Netflix gitu. Selanjutnya ini mungkin udah agak maju ya tahun 2000-an 2007 ya 2007 2008. Nah, si Netflix ini terus terus menerus mencari inovasi, salah satunya ada di streaming service ini yang sampai sekarang masih eksis. Pada saat Netflix sudah mempunyai streaming service, Blockbuster masih di posisi yang sama dengan sistem sewa mereka yang sangat profesional. Jadi bisa terlihat apa bedanya di mana ya. Dan tentu dari kalau kita terawang ya mungkin emang bisa kita simpulkan Netflix ini jauh lebih unggul dari sisi proses bisnisnya gitu ya, lebih menyenangkan untuk pelanggan, lebih memudahkan. Biaya operasionalnya pun jauh lebih irit karena Netflix ini nggak pakai toko gitu ya. Sedangkan Blockbuster ini marketing mereka ya dengan buka-buka toko terus secara terus menerus gitu. Yang biaya operasional mereka terus meningkat. Sedangkan Netflix ya perlu improvement di sistem sistem platform mereka saja gitu ya. Mereka nggak perlu buka-buka toko karena semuanya bisa diakses lewat platform yang sama. Ada beberapa momen yang mungkin sangat disayangkan ya pada saat Netflix ini sudah mulai sukses, bahkan Blockbuster ini ya sampai sekarang nggak kedengeran karena udah bangkrut. Jadi pada tahun 2000 Netflix itu sempat menawarkan CEO Blockbuster untuk membeli perusahaan mereka dengan harga 50 juta miliar, 50 juta dolar. Mereka tolak karena mereka dengan alasan mereka tidak percaya dengan sistem kerja bisnisnya Netflix itu, dan itu terbukti salah. Pada saat sudah terlihat ya Netflix ini ternyata memang unggul dari sisi beradaptasi mengantisipasi perubahan zaman digitalisasi. Pada saat eh, petinggi Blockbuster mulai sadar ya mereka membuat strategi, cuma ternyata dari sisi Blockbuster, dari board of director mereka nggak semuanya setuju dengan perubahan yang ingin dilakukan. Jadi ya pada akhirnya Blockbuster tetap stagnan, tetap tetap dalam kondisi yang sama gitu ya, bisnisnya nggak berubah. Ya, hal ini tentu membuat mereka makin makin tidak meningkat ya. Jadi tetap di situ aja, bahkan menurun ya revenue mereka. Nah, revenue ini akan jadi pembahasan kita di slide selanjutnya. Kita bisa lihat di sini revenue Blockbuster dan Netflix.
dari tahun 2004 sampai tahun 2010. Bisa dilihat Blockbuster itu turun, 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 sangat turun, terjun bebas di tahun 2009 ke tahun 2010 sampai bangkrut. Di sisi lain Netflix terus meningkat ya, walaupun pelan-pelan, tapi pasti ya terus meningkat. Sampai akhirnya pada tahun antara 2009 sampai tahun 2010 ya Netflix berhasil berada di atasnya Blockbuster ya. Pada akhirnya Blockbuster pun bangkrut juga gitu ya. Oke, kenapa hal ini bisa kejadian nih? Mungkin kita bertanya. Nah, jadi ada empat alasan yang mungkin bisa mendasari ya kenapa Blockbuster ini bisa bangkrut. Yang pertama itu bisnis model mereka tuh scalability-nya rendah. Maksudnya gimana? Jadi Blockbuster itu mengandalkan cara tradisional, cara yang profesional, cara tradisional, cara konvensional yang tadi ya. Jadi ya nambah market share-nya untuk menambahkan market share mereka tuh sulit karena untuk menambah nah dengan strategi konvensional tadi mereka ya cara mereka untuk menambah market share ya dengan membuka toko dan membuka toko tidak bukan suatu hal yang membutuhkan biaya yang sedikit gitu. Jadi karena hal itu ya mereka kesulitan juga dari segi pembiayaan dan lain-lain dan belum bisa efektif juga gitu. Yang kedua terlalu berfokus pada late majority dan laggard. Jadi ya karena customer base mereka bertambah usianya juga, pola pikirnya juga udah berubah dan lain-lain ya. Mereka gagal untuk mengambil pasar di eh, mengambil pasar di yang anak-anak muda ini ya atau ya yang bukan late majority lah. Jadi karena terlalu berfokus untuk melakukan pemasaran di late majority ya, ya mereka akhirnya pada 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 akhirnya gagal ya karena membutuhkan acquisition cost yang tinggi juga untuk tetap menjaga kesetiaan customer mereka yang late majority ini gitu. Selanjutnya ada kalah kompetisi terhadap persaingan inovasi. Nah ini yang paling penting ya mungkin ya. Yang tadi kita udah bahas panjang lebar soal Netflix yang terus membuat inovasi dan lain-lain, tapi di sisi lain Blockbuster tetap dalam posisi yang sama gitu-gitu aja. Dan selanjutnya ya ini masih berhubungan not willing to pay for innovation. Jadi Blockbuster ini eh, yang tadi menolak suatu strategi di mana mereka bisa berinovasi ya seperti Netflix yang terus sampai akhir pada tahun 2007-2008 membuka si streaming service yang sampai sekarang masih digunakan Blockbuster belum ingin bergerak untuk membuat inovasi-inovasi seperti itu gitu. Jadi pada akhirnya ya mereka tenggelam. Ya mungkin itu empat alasan yang bisa mendasari kenapa Blockbuster ini bisa eh, bangkrut gitu ya. Sampai sekarang nggak kedengeran. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada beberapa referensi, jadi saya membuat ini ada referensinya juga, saya taruh di deskripsi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya. Dadah.